Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala ni'matihi wa rahmatihi wa taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ilallahi wa ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini selain ucapan syukur, alhamdulillah, atas berbagai nikmat dan limpahan rahmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat pada khatib secara pribadi dan pada para jamaah sekalian untuk marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga hadirin rahimakumullah, seseorang mulia di sisi Allah bukan karena pangkatnya yang tinggi, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, namun semata-mata mulianya seseorang karena derajat takwanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun kita tidak punya pangkat dan jabatan, meskipun kita tidak punya kedudukan dan harta yang banyak, namun kita semua punya peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita termasuk orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang yang bertakwa dan semakin bertakwa. Semoga Allah berikan kemuliaan dengan ketakwaan kita. Semoga Allah anugerahkan di akhir hidup kita dengan husnul khatimah dan kelak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya tujuan atau goal dari puasa itu disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin rahimakumullah, para ulama telah mendefinisikan takwa ini dengan lebih dari 10 definisi. Di antara definisi yang paling masyhur, yang paling populer, yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Bertakwa itu adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hadirin rahimakumullah, puasa ini adalah miniatur dari takwa. Puasa ini adalah prototipe dari takwa, di mana dalam puasa ini ada aturan-aturan, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar. Maka para ulama mengatakan kalau kita mampu melewati puasa Ramadan, kita mampu bertakwa dalam urusan makan dan minum, maka insya Allah selesai Ramadan kita akan lebih mudah lagi menjalankan aturan-aturan Allah yang lain. Sehingga hadirin rahimakumullah, esensi puasa Ramadan itu bukan hanya Ramadan itu sendiri, namun bagaimana kemudian selesai Ramadan
ketakwaan itu muncul di dalam diri kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, dan Allah memerintahkan kita agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kalian dengan secara totalitas. Para ulama tafsir, mereka menafsirkan sebenar-benarnya takwa dengan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menyatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan haqqa tuqatih huwa, sebenar-benarnya takwa itu adalah ayyuto'a wala yu'so, kalian mentaati Allah dan Allah itu jangan dimaksiati. Jangan kalian mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhkar wa la yunsa, Allah itu senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Wa yashkura wa la yukfar, dan kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan jangan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Nabi mengatakan wa yadhkura wa la yunsa, janganlah Allah itu dilupakan, janganlah Allah itu senantiasa diingat dan janganlah dilupakan. Maka hadirin rahimakumullah, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa ingat kepada Allah, kita senantiasa terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalau kita berada di masjid, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, namun keluar masjid Allah dilupakan, kita tidak ingat lagi kepada Allah. Kalau kita berada di majelis taklim, di majelis ilmu, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian di luar majelis taklim Allah dilupakan, aturan Allah ditinggalkan. Mungkin itulah yang terjadi saat ini. Bagaimana para pejabat-pejabat, banyak yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala di luar masjid, di luar majelis taklim, sehingga kita bisa melihat saat ini bagaimana korupsi merajalela di mana-mana, yang seharusnya kita semua bertakwa pada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Semampu kalian di sini bukan dalam arti semampu semau kita, semau kemampuan kita, namun yang dimaksud bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian, maksudnya adalah bertakwalah dengan semaksimal kemampuan kalian. Sehingga hadirin rahimakumullah, dengan segenap kemampuan kita berusaha semaksimal mungkin kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan perintah-perintah Allah. Kita tidak boleh membeda-bedakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyatakan ini ada ayat yang favorit untuk saya, sedangkan ada ayat-ayat yang dianggap ekstrim, dianggap keras, bahkan kemudian diberi label radikal dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita berupaya mewujudkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari puasa di bulan Ramadan ini. Bagi orang yang bertakwa, maka Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi
wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Hadirin rahimakumullah, bagi sebuah masyarakat, sebuah negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, Allah juga memberikan fadilah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri mereka beriman dan bertakwa, sungguh akan kami berikan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tapi kalau mereka mendustai, tidak mau tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua bisa mewujudkan ketakwaan dalam diri kita. Semoga kita semua mendapatkan fadilah keutamaan dari bertakwa. Semoga juga negeri ini mampu mewujudkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwal haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad-din, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ansur man nasarad-din wa khzul man khazalal mu'minin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi sairi biladil muslimin, Allahumma ja'alna daulatan islamiyah khilafa rasyida ala minhajin nubuwah allati tutabbiku syari'atakal uzma allati tahmi dinaka wal ummah. Allahumma ja'alna minal amilinal mukhlisin fi iqamatiha. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله